Assalamualaikum, selamat malam Sobat Vio Azmi dimanapun berada. Kali ini Azmi ingin berbagi untuk teman-teman yang bertugas sebagai staf madrasah ataupun bendahara madrasah dan kepala madrasah yang mengurusi RKAM ya atau BOS ya. Pengajuan BOS kemarin itu sampai tanggal 2 ya kalau tidak salah 2 Juli ya. Dan itu ada trouble misalnya kayak jadi websitenya itu ada maintenance gitu, jadinya kita itu nggak bisa upload file-file yang dibutuhkan untuk rencana pagu definitifnya, rencana belanja pagu definitif, benar tidak? Jadi kadang menunya itu nggak muncul, nah kayak gitu tuh, no data tuh, kode akunnya nggak muncul, komponen biaya ada tapi ini menu yang dalam-dalamnya bisa muncul, tapi ketika kita klik kode itu nggak bisa muncul gitu. Kemudian jadi ini kan kalau di tempat kami itu semua dokumen sudah kami upload, tetapi yang laporan RKAM itu nggak sama karena kita belum masukin rencana untuk TW2. Jadi kita masukin, sebagian besar sudah masuk, tapi ada yang belum masuk gitu. Jadinya tetap harus usaha. Nah, harus sering-sering loading ya teman-teman, harus sering-sering mereload atau refresh ya, reloading ya. Jadi kadang ini ya kita masuk itu menunya itu belum terbuka semua, ditunggu dulu sekitar 10 menit atau 15 menit. Kalau sudah muncul baru dicoba lagi gitu ya. Jadi kadang ada kayak gini nih kalau misalnya lagi lancar. Nah ini biasanya kalau lancar ini for your information biasanya pagi-pagi atau dini hari itu biasanya udah tidak banyak yang pakai ya, jadi lumayan lancar gitu, dan kita kalau mau klik simpan juga lebih enak, lebih lancar ya, untuk loadingnya juga lebih cepat teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau input lumayan banyak dan nggak pengen nunggu lama-lama seperti jaga lilin di depannya PC-nya, bisa ambil waktu di pagi hari atau di dini hari sekalian. Nah itu udah pada bobok tuh kayaknya. Nah jadi gini, kadang ini ya, kalau misalnya kita klik yang komponennya muncul, klik yang lainnya muncul, tetapi pas di kodenya dia nggak muncul, kayak gitu. Atau pas kita klik AKB-nya nggak muncul gitu. Itu kalau nggak pagi. Kalau kalau pagi-pagi atau pas servernya lancar ya semuanya muncul gitu, semua datanya muncul. Nah kemudian alhamdulillah kita dapat kabar bahwa BOS diperpanjang sampai 5 Juli itu alhamdulillah banget. Karena apa? Karena dengan begitu memberikan kesempatan buat teman-teman di madrasah yang belum sempat mengupload karena kesulitan di mengakses jaringan RKAM ya. Sebenarnya mengaksesnya itu sudah dari sejak seminggu sebelumnya, tetapi itu pun tidak semulus yang diduga gitu, maksudnya loadingnya itu nggak semulus yang diduga, apalagi pas 3 hari menjelang penutupan RKAM itu maintenance ya, sering maintenance. Saya sampai sudah coba 3 provider yang berbeda, saya coba menggunakan sambil saya komunikasikan ya teman-teman, menggunakan berapa laptop yang berbeda ya, 6 laptop yang berbeda, mencoba-coba dengan berbagai provider internet yang berbeda-beda, itu tetap ya agak sulit waktu itu. Nah setelah ada pengumuman perpanjangan itu alhamdulillahnya servernya lumayan bersahabat gitu. Jadi teman-teman ayo semangat, kalau memang siang itu agak sulit untuk inputnya, insya Allah ini ya rajin-rajin di refresh, rajin-rajin di reload lagi, nanti dia muncul. Walaupun butuh waktu ya, bisa disambi apa gitu sama teman-teman ya, jangan sambil natap komputer terus, jadinya nanti agak boring. Nah teman-teman bisa pakai kegiatan membaca atau tilawah Quran misalnya, atau yang hafalan Quran bisa sambil hafalan Quran, sambil setrika mungkin, sambil nengokin ke laptop atau PC-nya, kayak gitu juga bisa ya, supaya tidak bosan aja nunggunya. Nah ketika lancar, maka ketika input itu bendahara ataupun staf madrasah dan juga kepala madrasah juga akan cepat proses inputnya.
Jadi nggak selama ketika websitenya lagi rame pengunjung ya, atau mengalami maintenance seperti itu. Kemudian teman-teman, setelah semuanya seimbang ya, maksudnya setelah semua rencana pagu definitif belanja itu ya, rencana belanja pagu definitifnya itu sudah kita input yang TW2, maka langkah selanjutnya itu kita berkomunikasi dengan Bapak Kepala Madrasah untuk mengecek bagaimana di pagu definitif pendapatannya, untuk melihat dokumen yang diupload apakah di situ itu sudah seimbang antara TW2-nya itu, rencananya itu dengan yang tampak di layar itu, apakah sudah sama apa belum gitu. Ini jadi kalau kepala madrasah bisa cek di upload itu tadi ya. Nah, ini kalau ada merah-merahnya itu, rencana belanja definitif itu belum sesuai dengan rencana pendapatan. Nah, itu berarti ada yang kurang dari inputan tersebut. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan bendahara dan staf madrasahnya itu untuk memasukkan apa yang belum dimasukkan anggarannya itu ya. Kemudian setelah semuanya selesai, saya mau kasih tahu dulu. Ini kan ini waktu itu ya, ada jam-jam yang ketika jam pagi misalnya atau malam banget itu udah mulai lancar, itu menunya yang muncul itu di bagian bawah kayak tadi lah teman-teman. Jadi bukan di bagian atas. Kadang ada yang bagian atas aja, bagian bawahnya itu nggak muncul. Nah itu kita akan sulit untuk menginput data kalau misalnya yang muncul cuman bagian atasnya saja, tapi bagian bawah itu nggak muncul gitu kodenya. Baik, ini yang ada di layar itu adalah kondisi ketika server sedang bersahabat. Seperti itu teman-teman. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita lanjut melihat ya. Nah, ini loh yang saya tadi bilang. Ini kodenya yang bawah ini muncul semua teman-teman. Kalau misalnya servernya lagi oke. Nah, kalau enggak itu bagian bawah ini nanti kosong gitu. Itu kalau misalnya servernya lagi enggak oke, itu bagian bawah kosong kayak gitu. Ya, ini harus diisi semua ya. Kalau ini ada yang tidak diisi, maka dia tidak bisa disimpan ya teman-teman. Misalnya tidak ada PPN, itu lupa diklik, maka itu tanda simpan itu nggak akan keluar. Nah, AKB juga harus diisi sesuai dengan keperluan. Nah, baru nanti klik simpan itu ya. Yang hijau-hijau kata simpan itu baru akan keluar. Ini sepertinya dari akun bendahara ya teman-teman. Ini masih menunggu. Itu dari akun bendahara. Nanti harus disetujui dulu oleh kepala madrasah. Ya, ini sampai disetujui baru bisa disamakan ya dengan rencana yang akan dilakukan oleh madrasah itu mengenai anggaran tersebut. Ya, jadi nanti kadang-kadang tuh seperti itu ya, muncul kesalahan memuat data itu kayak gitu. Ya agak sabar ya, intinya agak sabar diklik aja gitu. Kalau ada kesalahan data, oke. Nah, ini sudah data berhasil disimpan. Jangan lupa ketika memasukkan sumber dana, jangan lupa memasukkan sesuai dengan triwulannya ya. Misalnya APBN triwulan 2, ya masukkan APBN triwulan 2, jangan di APBN triwulan 1. Gitu. Setelah semuanya selesai, ternyata masih ada yang menunggu. Kalau masih ada yang menunggu, segera hubungi. Ini yang akun ini ya, kepala sekolah ini sepertinya. Kepala sekolahnya sudah agree. Ya, jadi setelah bendahara melakukan pengajuan terhadap rencana anggaran itu, maka kepala sekolah akan melihatnya kembali, mengkoreksi dan kemudian menyetujui atau menolak, atau misalnya ada yang masih salah
agar bisa diperbaiki oleh bendahara. Biasanya harus mencantumkan keterangan apa ketika menolaknya ya, supaya bendaharanya juga paham kenapa kok ditolak gitu. Nah, di sini kepala sekolah rupanya mengecek ya. Sudah muncul tombol ajukan verifikasi. Itu biasanya kalau sudah balance dengan rencana belanja pagu definitifnya. Itu kalau sudah balance semua maka bisa diklik ajukan verifikasi. Asal semua dokumen sudah diupload ya yang diperlukan, seperti permohonan pencairan dana, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini dokumen berhasil diajukan ke verifikator. Itu akan muncul kalau kita sudah berhasil mengajukan pernyataan itu verifikasi tadi ya. Kalau sudah berhasil mengajukan verifikasi, nanti muncul keterangan seperti tadi. Ya, ini saya ulang kembali supaya bisa melihat. Nah, seperti itu. Dokumen berhasil diajukan ke verifikator. Seperti itu ya, untuk memperjelas. Baik, teman-teman, setelah itu maka harus rajin-rajin melihat ke bagian tersebut ya untuk kepala madrasahnya. Supaya apa? Supaya tahu misalnya ada penolakan atau semua sudah disetujui, maka dapat segera diketahui gitu. Baik, kadang-kadang ketika kepala madrasah itu klik tanda upload untuk bos itu, kadang nggak bisa terbuka ya. Nah, kadang terbuka langsung tutup lagi. Nah, itu harap bersabar ya, ini ujian. Jadi, kadang seperti itu rupanya. Jadi, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, bisa bersabar dulu. Nah, ditunggu saja dulu. Kemudian, nanti setelah terbuka menunya, maka teman-teman bisa melihat apa saja yang... Nah, ini seperti ini ya. Kalau di madrasah kami yang disetujui baru 3 dokumen tadi pagi ya. Kemudian yang 2 itu belum. Nah, kesalahannya adalah ini ya. SPTJB salah ya. Kemudian yang tadi itu dibuat rangkap 2. Kami uploadnya rangkap 1 kalau nggak salah. Nah, kepala madrasah kami setelah memperbaikinya melalui bendahara dan staf bos madrasah, diperbaiki, diunggah ulang, alhamdulillah kemudian terverifikasi dan disetujui semua. Masih nunggu ini ya, menunggu bahwa itu terverifikasi, seperti itu teman-teman. Di situ tampak bahwa status dokumen telah disetujui verifikator dengan tanggal verifikasi 4 Juli 2025. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, yang belum berhasil masih ada waktu sampai tanggal 5 Juli 2025 pukul 5 sore lebih 7 menit. Jadi semoga teman-teman berhasil untuk sampai ke tahap ini nih, sampai ke tahap status dokumennya disetujui verifikator juga. Semoga berhasil dan semoga Allah lancarkan segala usahanya. Ma'akumun najah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.